Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas dan membaca surat Ali Imran ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير." Artinya, Qul, katakanlah, Allahumma, ya Allah, Malikal mulki, pemilik kekuasaan, Tu'til mulka, engkau pemilik kekuasaan. Wahai pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, engkau memberikan kekuasaan, kerajaan, kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau mengambil, mencabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dan engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan, segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia ini mengandung banyak sekali pelajaran dan faedah, dan kita akan langsung masuk ke faedah-faedahnya. Faedah yang pertama dari ayat yang mulia ini adalah ta'limullahi azza wa jalla nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yufawwidha al-amra ilaihi fi qawlihi qulillahumma malikal mulk, wal khitabu الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم موجه لأمته إما عن طريق التأسي وإما لأنه الإمام، والخطاب للإمام خطاب له ولمن اتبعه إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به فيكون خاصا به. Jadi faedah yang pertama ini adalah ta'limullah azza wa jal, ta'limnya Allah azza wa jal, pengajaran Allah azza wa jal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyerahkan segala urusan hanya kepadanya. Ini ada dalam firman-Nya, Qulillahumma malikal mulki. Qul, katakanlah, ya Allah, penguasa atau pemilik kekuasaan. Khitabnya, seruannya ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga ditujukan kepada umatnya. Dari ta'assi, dari sisi ta'assi. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah atau suri tauladan yang baik untuk kita. Dan bisa juga karena beliau adalah imam, dan khitab atau seruan firman Allah ini kepada Nabi, yang mana Nabi merupakan imam kaum muslimin, merupakan khitab atau seruan dan perkataan untuk orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa perkataan atau firman Allah itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama,
bahwa ini merupakan taklimnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan taklimnya Allah tentunya kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semua, untuk mengikuti atau untuk menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah, ya Allah, malikal mulk, raja, ya, jadi penguasa yang memiliki kekuasaan, ya, yang memiliki kekuasaan. Malik itu yang menguasai, yang memiliki. Al-mulk, kekuasaan, kerajaan. Faedah yang kedua, bayanu tamami mulkillahi subhanahu wa ta'ala wa sultanihi liqaulihi qulillahumma malikal mulk. Penjelasan tentang kekuasaan Allah yang sempurna dan sultan Allah yang sempurna dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, qulillahumma malikal mulki. Malika al-mulki, wahai yang menguasai, wahai pemilik kekuasaan. Ya, malika di sini fathah karena badal, ya, dari Allahumma, ya. Berikutnya, yang ketiga, faedah yang ketiga adalah annallaha subhanahu wa ta'ala yu'til mulka man yasha', bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, ya, dengan dasar firman Allah, tu'til mulka. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, tetapi belum tentu Allah ridai. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena Allah berfirman, tu'til mulka, engkau memberikan kekuasaan, ya, kepada siapa yang engkau kehendaki. Kemudian, pelajaran yang keempat adalah anna mulkal makhluqin laisa mulkan istiqlaliyan, bahwa kekuasaannya makhluk bukan kekuasaan yang berdiri sendiri, bukan istiqlal, ya, tidak merdeka. Bal huwa bi'i'ta'in, tetapi kekuasaan makhluk itu didasari dengan i'ta', karena adanya pemberian. Tentunya yang memberi adalah Allah, di mana Allah berfirman, tu'til mulka, ya, engkau memberikan kekuasaan. Wal mulku alladhi bi'i'ta' la syakka annahu naqisun an mulkil mu'ti. Ya, kekuasaan dengan dasar pemberian, maka tidak diragukan bahwa ia kurang, naqis dari kekuasaan yang memberi. Oleh karena itu telah datang dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang berada di atas, tangan yang berada di atas, khairun minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Berikutnya, pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat yang barusan kita baca adalah itsbatul masyiati lillah. Itsbatu al-masyiati lillah. Penetapan tentang masyiah, sifat masyiah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak, ya. Man tasya, diambil dari man tasya. Tu'til mulka man tasya. Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki.
Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau mengambil kerajaan, kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha'. Dan engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha'. Dan engkau merendahkan, menghinakan siapa saja yang engkau kehendaki. Wa kullu amrin qaranahu Allah bil masyiah fa innahu mabniyun 'ala al hikmah. Segala perkara yang dikaitkan dengan masyiah, ya, yang dihubungkan oleh Allah dengan masyiah, maka dia terbangun di atas hikmah. Jadi segala sesuatu yang terbangun di atas masyiah dan terbangun di atas masyiah, ya, maka dia tentunya memiliki hikmah yang besar. Jadi segala sesuatu yang Allah hubungkan dengan masyiah, maksud saya, ya, maka dia terbangun di atas hikmah. Terbangun di atas hikmah. Kapan hikmah itu tertuntut atau dituntut, maka Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 30, "Wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu innallaha kana 'aliman hakima." Wa ma tasha'un illa ayyasha Allah. Jadi masyiah kalian itu bergantung dengan masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha kana aliman hakima. Yang keenam, tamamu mulkillahi wa sultanihi aydha. Jadi kesempurnaan dari kekuasaannya Allah, ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan dari kekuasaan Allah juga, di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kekuasaan dari siapa orang yang Allah kehendaki, ya, kemudian mencabutnya, ya, setelah orang itu mendapatkan kekuasaan dari yang Allah kehendaki. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tanzi'ul mulka mimman tasha." Engkau, ya Allah, mencabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya. Jadi ini merupakan dalil tentang kekuasaan Allah yang begitu sempurna. Ya, kekuasaan Allah yang begitu sempurna. Bagi Allah sangat mudah untuk mencegah kekuasaan, menghalangi kekuasaan dari seseorang. Ketika Allah tidak menginginkan seseorang berkuasa, Allah halangi, Allah cegah. Ketika Allah menginginkan orang yang sudah berkuasa dicabut kekuasaannya oleh Allah, itu sangat mudah sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tanzi'ul mulka mimman tasha." Yang ketujuh, faedah yang ketujuh, bayanu tamami mulkillahi wa sultanihi likaunil izzati min indihi wa tu'izzu man tasha. Ini juga menjelaskan tentang kesempurnaan dari kekuasaan Allah, di mana izzah itu, kemuliaan itu dari sisi Allah semata. Allah berfirman, "Wa tu'izzu man tasha." Engkau, ya Allah, memberikan kemuliaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Ya. Jadi izzah itu, kemuliaan itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, yang ke-8, perhatikan,
Ini panjang sekali penjelasannya oleh Syekh. Anna Allah subhanahu wa ta'ala tammul mulki was sultani likaunihi yudhillu man yasha walau balagha ma balagha min al-izzati al-bashariyati fa inna yadallahi fawqahu mahma balagha al-insanu min al-izz fallahu qadirun ala idlalihi. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kerajaannya, kekuasaannya sangat sempurna karena Allah merendahkan, sanggup merendahkan, menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Walaupun seseorang sudah sampai derajat yang paling tinggi dari kemuliaan, sesungguhnya tangan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atasnya. Allah mampu untuk menghinakannya. Oleh karena itu, atau di sini ada banyak contoh, ya. Di antaranya adalah kisahnya Fir'aun. Ya. Kisah Fir'aun, fa inna Fir'auna tagha. Fir'aun raja yang melampaui batas, ya. Waqal, dia berkata, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian, Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemudian dia membangga-banggakan dirinya dengan yang dia miliki dari sungai-sungai. Dan ternyata Allah hancurkan dan binasakan dengan apa yang dia bangga-banggakan, atau bimithli maftakhara bihi, dengan seperti apa yang dia banggakan. Dia bangga dengan air-air sungai yang dia miliki, dan Allah subhanahu wa ta'ala hinakan Fir'aun, binasakan Fir'aun dengan ditenggelamkan ke dalam air. Tentunya di laut, ya, kalau Fir'aun ditenggelamkan di laut. Tapi ya, kita lihat subhanallah, ada kemiripan. Dia membanggakan dengan sungai yang ada airnya, ya, dan dia sombong, dan Allah hinakan Fir'aun dengan seperti apa yang dia banggakan itu. Wa'ad, kaum Ad, istakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Contoh yang lain, ada kaum Ad, ya, mereka sombong di atas muka bumi, dan mereka berkata, siapa yang lebih kuat dari kami? Fa'ahlakahumullahu ta'ala birrih. Maka Allah binasakan mereka dengan angin. Wahiyya min altafil asya'i. Padahal angin adalah sesuatu yang paling lembut, ya. Lakinnaha min asyaddil asya'i ma'ala tafatiha. Ma'ala tafatiha. Akan tetapi angin selain lembut dan sangat lembut, dia merupakan sesuatu yang sangat keras, ya, sangat keras, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan orang-orang yang berkata, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kami, atau lebih kuat dari kita. Mereka sombong, maka Allah hancurkan dengan makhluk Allah yang padahal paling lembut, angin ini. Sangat lembut sekali. Allah hancurkan orang yang merasa kuat ini. Mereka yang merasa kuat. Fallahu azza wa jalla yudhillu man yasha. Allah azza wa jalla, ya, menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Wa yatafarra'u ala hadhihi al-fa'idati annana mata 'alimna anna al-i'zaza wal idlala bi yadillah فإننا لا نطلب العزة إلا به عز وجل ولهذا نقول من ابتغى العزة من غير الله فهو ذليل. Muncul dari faedah ini, faedah berikutnya, itu apa? Kita kalau sudah tahu kalau izzah atau kemuliaan dan kehinaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
tidak boleh kita meminta, mencari kemuliaan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan meminta kemuliaan, jangan mencari kemuliaan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami berkata, man ibtaghal izzata min ghairillahi fa huwa dzalil. Barang siapa yang mencari izzah, kemuliaan dari selain Allah, maka dia adalah orang yang hina, atau dia akan terhinakan, atau dia menjadi orang yang hina. Wa kadzalika yatafarra'u 'ala hadza annahu yanbaghi lil insani an yasta'idza billahi da'iman min adh-dhull al-hissi wal ma'nawi. لأن الله تعالى هو الذي بيده الإذلال من شاء أذله ومن شاء أعزه. Dan muncul dari kaidah ini muncul dari faedah ini, faedah yang lain, di mana hendaknya seseorang meminta perlindungan kepada Allah dari kehinaan. Seseorang hendaknya selalu, daiman, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kehinaan. Baik kehinaan hissi atau kehinaan ma'nawi. Kehinaan jasmani dan kehinaan ma'nawi. Ya. Karena Allah Ta'ala huwa alladhi biyadihi al-idlal. Karena di tangan Allah lah idlal. Artinya Allah lah yang sanggup menghinakan siapa saja yang Allah kehendaki. Man sya'a zallah wa man sya'a a'azzah. Siapa yang Allah kehendaki Allah Subhanahu wa taala hinakan, dan siapa yang Allah kehendaki Allah muliakan. Jadi kemuliaan dan kehinaan ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Yang kesembilan, anna Allah Subhanahu wa ta'ala biyadihil khair. Bahwa di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala segala kebaikan. Apa yang dimaksud dengan al-khair di sini? Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, wal khairu kullu ma fihi maslahah wa manfa'atun lil 'abdi, sawa'un kana dhalika fi umuri dunya aw fi umuri al-akhirah. فالرزق والصحة والعلم خير والعمل الصالح أيضا خير وهذا كله بيد الله كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. Perhatikan, maksud dari kebaikan adalah semua yang mengandung kemaslahatan dan manfaat bagi hamba, baik dalam perkara dunia atau perkara akhirat. Rizki, kesehatan, dan ilmu itu kebaikan. Amal soleh juga kebaikan. Dan ini semua berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidak ada kenikmatan yang ada pada kalian, melainkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan dari faedah ini, maka hendaknya tidaklah kita meminta kebaikan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, li'annahu la ahada bi yadihi al-khair illa Allah Subhanahu wa taala fa huwa alladhi yutlabu minhu al-khair. Karena tidak ada seorang pun yang memegang kebaikan di tangannya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang kita mintakan kebaikannya. Berikutnya, yang ke-10, anna syarra la yudhafu ila Allah. Bahwa keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Ya, walaupun Allah Azza wa Jal menciptakan segala sesuatu. Karena apa? Karena semua af'alnya Allah Subhanahu wa taala itu baik. Ya, semua af'alnya Allah Subhanahu wa taala itu baik. Nah, dan asyar, keburukan, itu adanya fil maf'ulat, dalam objek, ya. Walaupun buruk, ya, kalau
dilihat dari sisi lain, ya, dan ini datang dari Allah, ini merupakan apa? Khair, merupakan kebaikan. Fakam min maradin sara sababan lihsihatil jism. Berapa banyak yang namanya sakit merupakan sebab dari kesehatan jasmani. Wa kam min afatin fi az-zuru'i wa ghairiha sarat asbaban lin-numuwi al-iktisadi min jihatin ukhra. Berapa banyak afat, ya, jadi kerusakan yang ada pada ini, ya, pada zuru', pada pertanian dan yang selainnya, ini merupakan sebab dari numul iktisadi, ya, dari bertumbuhnya perekonomian dari sisi yang lain. Jadi asyar tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, umumu qudratillah. Ayat ini menjelaskan tentang keumuman dari qudratillah. Ini Allah ini maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, ya. Jadi Allah berfirman, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa hadha yashmalu ma kana min af'alihi wa ma kana min af'alil khalqi. فيكون في ذلك رد على القدرية الذين يقولون إن الله لا يخلق أعمال العباد ولا يريدها وأن الإنسان مستقل بإرادته وعمله فإذا كانت بقدرة الله قلنا يلزم أن يكون مرادا ومخلوقا لله لأنه ما دام الأمر بقدرته فلا بد أن يكون مخلوقا له ومرادا له. Ya. Jadi ini mencakup seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan perbuatan makhluk. Ya. Dan ini bantahan terhadap orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencipta amal hamba dan tidak menginginkannya. Bahwa manusia itu berdiri sendiri dengan iradahnya dan dengan amalannya, ya. Nah, apabila kanat perbuatan ini dengan kudrah Allah, ya, tentunya kita katakan bahwa amal hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, ya. Jadi ini merupakan umumu qudratillahi subhanahu wa ta'ala, keumuman dari qudratillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Barakallah. Jazakallahu khairan. Ikhwatul Islam, pemerhati roja dimanapun Anda berada, demikianlah kajian ilmiah dan bimbingan yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Ya'la Al-Qurayadi Al-Si Hafidhahullah Ta'ala. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan kita mohon taufik kepada Allah untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin memperdalam materi dan bertanya seputar pembahasan ini. Kami berikan waktu, bisa menghubungi nomor kami. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana ini? Dari Umu Gebi dari Pariaman. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Ini agak di luar tema, Ustaz. Ya. Boleh, Ustaz? Silakan. Oh iya. Begini, Ustaz. Kami di daerah sini ada membuka grup untuk penyelenggaraan jenazah secara sunnah, Ustaz. Jadi untuk di daerah sini mungkin penyelenggaraan kayak gini masih dalam keadaan agak aneh gitu dari pandangannya, Ustaz, ya.
karena di sini ini banyak di lingkungan kami ini orang-orang yang awam gitu Ustaz. Orang yang sunnah cuman boleh dikatakan paling 0, gitu Ustaz. Pertanyaannya Ibu? Untuk pertanyaannya, jadi bagaimana kami untuk melakukan muamalah dengan orang-orang di sekitar kami di sini? Apa kami ikutkan orang-orang di sini untuk supaya tidak terjadi fitnah gitu Ustaz. Jadi bagaimana solusinya Ustaz agar kami bisa menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah dengan secara sunnah gitu Ustaz. Ya. Di lingkungan sini yang masih banyak awam gitu Ustaz. Baik, ya, terima kasih. Ya, pertanyaan kami. Ya. Mohon penjelasan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Untuk ibu yang bertanya, barakallahu fiik, semoga Allah memberkati ibu dan keluarga ibu semua. Baik, membuat grup untuk pengurusan jenazah secara sunnah di tempat yang belum mengenal sunnah. Ya. Baik, barakallahu fiik ibu. Tujuan ibu mulia, masya Allah, agar orang atau manusia ya bisa berada di atas sunnah. Tetapi ada yang lebih penting dari itu sebenarnya ya. Sebelum kita buat grup dan seterusnya, hendaknya kita sampaikan, dakwahi ya orang-orang yang di sekitar kita dengan sunnah. Ya, kita ajarkan ilmu, kita dakwahi akidah yang lurus agar mereka kembali kepada Islam betul-betul dan memiliki akidah yang bagus, yang kokoh, kemudian dikenalkan dan didakwahkan sunnah Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah itu harus bagaimana, harus kita pahami, kemudian harus kita amalkan, ya. Dan kita berdiri di atas sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita mengharapkan meninggal di atas sunnah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita mengharapkan masuk surga berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kita mengharapkan syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini. Jadi jangan tiba-tiba kita bikin grup, ya, kemudian orang belum ngerti sunnah, kemudian kita misalkan ada sebagian orang yang mungkin tidak hikmah dalam berdakwah, ya, kemudian setengah dipaksa atau dipaksa untuk diurus secara sunnah yang tentunya kadang yang berada di atas bid'ah belum ngerti, ya, belum ngerti, maka akan timbul sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita. Oleh karena itu, yang lebih utama adalah lebih bagus bikin kajian, ya, bikin taklim, ya, diajarkan sekali lagi sunnah-sunnah, ya, diajarkan yakni akidah dulu, belajar dulu, ya, kemudian belajar fikihnya dari awal, dari A sampai Z-nya, ya, diundang untuk belajar, ya. Nah, ini lebih bagus, ya. Nah, saya yakin kalau misalkan sudah ngerti tentang sunnah, mereka akan minta sendiri, untuk apa? Untuk semua hal dari semua sisi itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, bukan hanya dari sisi kematian saja. Ya, bukan hanya dari sisi kematian saja. Dari segala sisi kehidupan dari umat Islam itu harus disesuaikan dengan sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Ya, sungguhlah ada suri tauladan yang baik, ya, untuk kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang yang mengharap, ya, berjumpa dengan Allah, orang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
dan bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian cinta Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sebelum kalau Anda bisa sarankan, ya, pusatkan kita, ya, tarkis, kita harus memusatkan perhatian kita dalam dakwahi, ajarkan manusia, ya, tauhid yang benar, kemudian belajar fikih yang benar dari awal sampai akhir, ya, itu lebih manfaat. Dan insya Allah saya yakin dengan dakwah menyebar, maka masyarakat akan minta sendiri, ya, sampai pengurusan jenazah dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mau dengan bid'ah. Nah, baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari Abu Abdillah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, kami remaja-remaja berorganisasi, kemudian berkeinginan untuk berencana menempati posisi-posisi sebagai pimpinan-pimpinan agar bisa mengatur organisasi ini sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama. Tapi kami lupa belajar pada akhirnya dan bersiasat terus. Nah, bagaimana sebaiknya Ustadz, mohon nasihatnya? iya. Lebih baik untuk para pemuda belajar, menuntut ilmu, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat itu dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat manusia dengan ilmu. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Ya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara mereka dan mengangkat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman derajatnya. Mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman. Jadi, orang yang beriman derajatnya tinggi. Tetapi orang yang beriman, yang berilmu diangkat lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan tidak hanya di dunia, tapi di akhirat juga. Di akhirat juga orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, ahsan belajar agama, menuntut ilmu agama, ya. Kita sebelum mendakwahi orang, sebelum kita ingin orang itu baik, perbaiki dulu kita ini. Jangan seperti sebagian orang, ya, kayak calo. Calo itu apa calo? Perantara, ya. Calo, ya, kayak calo mobil tuh. Ya, ayo naik ke daerah tertentu. Dia mesti di situ. Orang sudah sampai ke daerah sana, kan itu. Dia hanya begitu, ngundang, dia nggak belajar. Nah, ini banyak yang terjadi sekarang. Ya, dan ini godaan syaitan. Godaan syaitan. Syaitan itu selalu menggoda dengan sesuatu yang bisa digoda tuh manusia itu. Nggak berhasil syirik, bid'ah. Nggak berhasil bid'ah, lari ke ketaatan tuh. Dilihat, kalau bisa memalingkan dia dari hal yang lebih utama, dipalingkan. Itu syaitan. Tidak ingin manusia menjadi orang yang sempurna, ya. Itu syaitan. Banyak orang anak muda di antara kita ingin katanya hijrah. Ya, hijrah, masya Allah, awalnya masya Allah, hijrah bagus, ya. Hijrah thayyib, sesuatu yang baik. Tetapi subhanallah, ya, awalnya hijrah kemudian bikin apa tuh? Bikin perkumpulan, bikin organisasi, bikin pertemuan, ya. Habis itu apa? Habis itu dia bikin acara tersendiri, ya. Kemudian banyaknya apa? Main-mainnya. Main-mainnya akhirnya memalingkan dari tujuan utama. Tidak belajar. Akhirnya apa? Kembali lagi. Itu. Syaitan itu pintar sekali. Banyak orang yang awalnya hijrah, ya, kemudian
ikut bikin organisasi tertentu, perkumpulan tertentu, ya. Akhirnya apa? Sibuk dengan hal-hal tersebut, sibuk dengan rapat ini, rapat itu, ya, rapat cabang, rapat pusat, ya kan? Nuntut ilmunya enggak? Tidak nuntut ilmu. Akhirnya begitu aja. Cuma pakaiannya berubah. Pakaiannya berubah, dohirnya doang. Tapi ilmunya, akidahnya, ya, dan seterusnya tidak bertambah. Ya. Dia belajar cuma ujung, tapi nggak sampai selesai. Gitu ya. Kemudian pelajaran yang lainnya cuma awal-awal doang. Pengajian pun milih-milih. Nggak rutin. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan jalan-jalan. Sibuk dengan jalan-jalan. Ya. Nah, itu. Ini tipuan syaitan. Oleh karena itu, ahsan talabul ilmi. Belajar agama, nuntut ilmu, perbaiki diri. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala ya, akan angkat derajat orang-orang yang berilmu. Itu pasti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, ya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari terakhir. Allah. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah yang terlintas di dalam hati dan benak pikiran kita nanti akan dihisab oleh Allah atau tidak, Ustaz? Kadang ada suudon atau keraguan kepada Allah ketika kita tertimpa musibah atau saat menghadapi kenyataan hidup yang pahit. Nah, tidak boleh suudzon. Ya, harus husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Harus husnudzon. Ya. Tapi kalau hanya terbersit, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau misalkan sudah sampai keyakinan, ini yang tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti apa-apa yang tidak punya ilmu tentangnya. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bersihkan hati dari kesyirikan. Bersihkan hati dari zon-zon yang buruk, ya, prasangka-prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati dari bid'ah. Ya. Bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Karena semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Dan alangkah baik dan indahnya hati manusia yang diisi dengan apa? Diisi dengan akidah yang lurus, tauhid, ya. Tauhid yang lurus, diisi dengan sunnah dan hatinya bersih. Ya. Dan ini yang dimaksud dengan qalbun salim. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Hari di mana harta dan anak tidak bermanfaat kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Qalbun salim ini, kata Sinasir Sa'di rahimahullahu ta'ala, hati yang selamat dari syirik, dari bid'ah, dan dari penyakit hati yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan saya minta maaf atas banyak kekurangan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.